bangsa dan tanah airku, marilah kita satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, sempurna badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kedua, masyarakat Riau juga ingin menjadi masyarakat yang sejahtera seperti provinsi-provinsi yang lain. Kita di Riau ini adalah suatu bumi yang diberi anugerah Tuhan yang sangat kaya, kaya alam, kaya produksi, kaya segalanya, dan sumber manusianya pun cukup memadai. Namun kita lihat satu pun kabupaten kota di Riau tidak mampu berdiri di kakinya sendiri. Betul. Kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Apa penyebabnya itu? Karena kita yakini tanpa adanya faktor maka Riau akan makmur dan sejahtera. Seperti jatuh kita sebelum Indonesia merdeka, Riau adalah suatu negara ataupun suatu kerajaan yang sangat makmur. Saya nggak habis pikir kenapa sih 10 kelembagaan, dari 10 kelembagaan ini ada satu yang membodoh-bodohi gitu ya. Itu siapa itu? Kehutanan. Betul. Ya, betul. Dan pertanyaan saya, apakah tahu dibodoh-bodohi atau turut serta membodoh-bodohi? Nah, nanti saya akan uraikan, ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini ada satuan tugas penertiban kawasan hutan. Bahasanya adalah kawasan hutan. Ayo kita kupas. Kawasan hutan itu apa? Pengukuhan kawasan hutan dilakukan 4 tahapan. Penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. Terus gimana caranya melakukan ini? Mulai dari munculnya surat keputusan Direktur Jenderal Kehutanan nomor 85 tahun 74, proses pengukuhan kawasan hutan sudah diwajibkan. Lalu apakah itu dijalankan? Mari kita rinci lagi. Bahwa ketika muncul PP 33 tahun 70 tentang pengukuhan hutan, di situ dikatakan bahwa saat kawasan hutan ditunjuk, maka dibentuklah yang namanya panitia tata batas. Setelah itu muncul lagi yang namanya surat keputusan Menteri Kehutanan 399 tahun 1998. Junto, nah ini saya pakai junto, izin Pak, saya pinjam juntonya dulu ya. Junto keputusan Menteri Kehutanan nomor 32 tahun 2001. Di situ dirincikan semua gimana sih tahapan penunjukan itu, lalu proses penataan batasnya, dan kemudian puncaknya ada pasal 22 PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Apa bunyinya? Apabila proses pengukuhan kawasan hutan telah selesai dilakukan dan sudah temu gelang, tapi masih ada hak-hak para pihak di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Dan kalau kita lihat di Permen-Hub 32 tahun 2001 tadi, setiap kawasan hutan yang sudah dikukuhkan mesti ada yang namanya pal batas. Pal batas itu juga sudah ditentukan, tingginya 130 cm, ukurannya 10 kali 10 dengan beton bertulang. Setiap tahun ini harus dicek, kalau rusak diganti. Pertanyaannya,
adakah pal batas kawasan hutan di Riau ini? Dan adakah berita acara kata Bapak, Ibu-ibu, kami datang ke sini karena Satgas mengatakan kami melakukan penegakan hukum. Pertanyaan saya, hukum mana yang ditegakkan? Ayo kita buka di sini. Jangan karena hanya bermodalkan peta penunjukan si kehutanan itu, lalu semua diklaim kawasan hutan. Dan kenapa instansi sebesar ini, sebesar kejaksaan, tidak mau melihat dulu proses pengukuhan kawasan hutannya itu, baru diiyakan, oh iya ini kawasan hutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami datang ke sini bukan kurang kerjaan, tapi kami hanya ingin mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu kami kelak. Walaupun kami tertindas, walaupun kami bersusah payah untuk mempertahankan apa yang telah kami perjuangkan, hanya itu Pak. Mungkin bapak-bapak di depan ini udah ada umurnya yang 50 ke atas. Ayo kita, apa kata agama? Orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mari bapak-bapak kita bermanfaat. Dan kami datang ke sini bukan untuk makan, bukan untuk membangkang. Dari Juni kami meminta dikasih ruang untuk ayo kita hamparkan hukum-hukum mana yang ditegakkan. Tapi itu dicuekin, seolah-olah kami masyarakat Indonesia ini hanya penumpang dan pemerintah pusat saja yang benar. Makanya saya tanya waktu DPD RI datang, apakah ini penegakan hukum atau penegakan kekuasaan? Kekuasaan. Jadi bapak-bapak, kebetulan bapak-bapak polisi ada di depan kami, dan kami belum melihat Satgas maupun pihak kejaksaan yang ada di sini. Kami ingin Satgas PKH menunjukkan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan itu ada di mana. Kalau barang itu tidak ada, jangan sesekali katakan ini kawasan hutan, ini kawasan hutan. Dan silakannya lagi, ya bapak-bapak, silakannya lagi. Begitu tanah-tanah kita dirampas, dikasihkan ke perusahaan nggak tahu entah dari mana juntrungannya itu, namanya PT Agrinas Palma Nusantara. Saya nggak tahu itu perusahaan apa, dan kemudian dicarilah orang-orang yang punya duit untuk ngerjakan, namanya KSO. Ya? Namanya KSO. KSO entah dari mana-mana. Dan kalau itu memang kawasan hutan, kenapa dilanjutkan melihara sawitnya? Kenapa nggak ditebang? Sekali lagi saya katakan, jika ini memang penegakan hukum, saya ingin bertanya, apakah kita sama-sama warga negara Indonesia? Kalau sama-sama, ayo kita buka bersama. Berarti kita bersaudara. Tapi kalau Anda menganggap kami ini adalah penumpang atau kelas 3 dari negara ini, biar kami tahu caranya untuk menghadapi. Karena sepenat
takutnya manusia ketika dia sudah terpojok, mentalnya akan naik. Mentalnya akan naik. Betul ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan apa itu kawasan hutan, gimana proses pengukuhannya, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri yang dibuat sebelum munculnya UU Cipta itu sudah sangat bagus. Tetapi itu tidak dijalankan. Kenapa sih kejaksaan yang segede ini nggak periksa itu kehutanan? Saat dia masang-masangi patok di 2021 dengan anggaran negara. Ini apa namanya? 191 juta hektar luas daratan negara ini, 120 juta hektar itu kawasan hutan. Dari 120 juta hektar itu ada 34 juta hektar yang tidak berhutan. Dari 34 juta hektar itu ada 14 juta hektar itu tanah terlantar. Ini data siapa? Data Bappenas 2021. Kenapa sawit rakyat yang diambil? Kenapa tidak tanah terlantar itu yang direboisasi? Jadi tolong ya bapak-bapak, jangan karena untuk kenaikan pangkat, untuk mempertahankan jabatan, berita yang nggak jelas pun dijalankan. Ingat bapak, umur kita di sini nggak lama. Bumi ini hanya tempat kita tinggal untuk berbuat baik atau jahat. Itu loh. Alhamdulillah saya dengan ring 3 ring jantung saya masih bisa hidup seperti sekarang. Saya ingin memanfaatkan bagi masyarakat banyak. Jadi saudaraku semua, Datuk, ini pemilihan bumi yang pernah jaya di masanya, bumi yang ada dulu bubble point-nya, yang telah diatur semua. Kamilah di dalam lingkaran. Tapi sekarang, Ya kan, ya, oh ya kan. Suka. oleh kerakusan jabatan, ini semua porak-poranda. Ini apa? Selamat datang Ketua Umum Komari, Abang Anda. Izin bang, 2 menit lagi, 2 menit lagi saya lanjutkan. Ya. Masih panjang. Jadi bapak-bapak, khususnya bapak-bapak polisi yang salut saya berdiri di depan, dan tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti kita satu negara, satu bangsa, dan satu rasa. Hanya satu pekerjaan kita yang berbeda. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak tahu nanti suatu saat kita pesanan, nggak tahu kita. Atau nanti mbak-mbak yang masih muda di belakang jadi menantu saya, kebetulan anak. Kita nggak tahu itu akan terjadi. Tapi ya, sepanjang menyangkut negara, ayo kita kedepankan rasa sabar yang lebih. Ayo kita buka semua, karena negara ini tidak akan lari. Negara ini kita bersamai, kita perbaiki, kita buat menjadi lebih bagus lagi untuk anak cucu kita kan. Nah, jadi kalau Satgas PKH ya hanya menerima peta kawasan hutan terus kemudian plok merusak negara kita ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, masih tahan ini? Selamat. 3 hari lagi sehat. Semangat. Jadi soal kawasan hutan ini tadi, ini tidak saja hanya tanah-tanah
mana masyarakat biasa yang diklaim menjadi kawasan hutan. Teman-teman yang diklaim Tenden juga begitu. Diklaim. Itu loh yang jadi masalah. Jadi kalau datang ke sini nanti mungkin akan dibacakan juga ya. Kalau itu hanya satu yang kami inginkan. Kami minta bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan itu segera. Kalau itu nggak ada, berarti kawasan hutan bapak itu bodoh. Tapi karena bapak-bapak rame, ya bajunya bagus, senjatanya bagus, kami ini nggak punya senjata, yang ada hanya senjata warisan Allah. Terus bapak bilang kami akan takut, enggak. Tidak tahu pendahulu kita memperjuangkan negeri ini menjadi bernama Republik Indonesia bukan dengan senapan mesin. Ya. Itu makanya saya katakan tadi, apakah ini penegakan hukum atau penegakan kekuasaan? Tolong nanti diberikan jawaban. Kalau dikatakan ini penegakan kekuasaan, biar kami siap-siap untuk menghadapi. Tapi saya paling berharap ini adalah penegakan hukum. Kami menganggap bapak silap di sini karena salah itu adalah manusia, yang benar itu adalah Allah. Kan itu bahasa, itu bahasa melak namanya, ya kan? Nah, kekurangan itu ada di saya dan kesempurnaan itu hanya pada Allah. Kan itu tuh bebas langkah. Nah, jadi karena Bang Ketum sudah ada dan kondom. Mana kondom? Dikasih kondom dulu, mana kondom kita? Mana korlap? Oke. Biar abang telepon dulu. Sudah bisa Bang Anda untuk ya. Nah, jadi sudah tadi ya penjelasan si kawasan hutan ini. Karena oleh si kawasan hutan inilah sebenarnya ada negara dalam negara ini. Ada warung dalam warung. Masih ada 86 juta hektar kawasan hutan kita yang bertutupan hutan. Ayo kita cek di satelit. Gitu ya. Oke. Nah, jadi silakan. Sementara dari saya cukup dulu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Kepada kita semua. Yang sama-sama kita hormati ini datuk-datuk kita yang datang dari jauh. Ada dari Bonai, ada dari Talang Mama, ada dari Sakai, ada ini yang punya tanah di kota ini, Batin Tenayan, Batin Senegalan, dan Batin Pengambang. Juga ada dari Kampar. Mudah-mudahan mereka pada hari ini bisa bersama membela orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, pada hari ini mudah-mudahan tidak. Baik. Kepada pihak KPH, Agrinas, PKH, yang kantornya ada di sini. Nah, yang selama ini kita coba masuk dari masyarakat adat untuk bertemu dengan mereka sangat sulit sekali, malah tidak diberi ruang. Karena di Riau ini untuk kita ketahui, sebelum negara ini ada, masyarakat kita ada. Ada beberapa kerajaan besar. Sistemnya sistem kewilayahannya itu ada Grand Sultan. Yang sebelah saudara ini datuk-datuk kita sistem kedatuan. Ada datuk, ini ada salah satu datuknya, datuk besar, datuk Rilus, dan datuk Majapahit, dan datuk-datuk yang lain.
Nah, yang ingin kami sampaikan, sudah berapa banyak sebenarnya tetes air mata darah masyarakat adat kita dalam memperjuangkan hak-haknya berhadapan dengan korporasi-korporasi ilegal yang ada di Riau. DPRD Provinsi Riau itu 1,6 hektar lahan ilegal. Artinya ilegal itu tidak ada izin. Dan itu bisa beroperasi, dan itu sudah berpuluh tahun hadirnya di Riau. Dan temuan KPK 1,2 juta hektar dibentuklah tim oleh Provinsi Riau. Ya, timnya isinya ada pemerintahan, ada di kejaksaan, ada di kepolisian. 0% hasilnya, tidak ada sedikit pun merubah hasil dari 1,6 juta atau 1,2 juta hektar itu berubah statusnya, tetap ilegal sampai hari ini. Nah, bapak-bapak sekalian dan datuk-datuk sekalian yang kami ingin sampaikan, kasus-kasus yang terjadi di Bonai, kasus-kasus yang terjadi di Sakai, kasus-kasus yang terjadi di Talang Mama, di Petalangan, di Kampar Kiri Rantau Kasih, Kepau, di Rokan Hulu, itu semuanya adalah masyarakat adat menuntut haknya. Tapi negara belum mau hadir membantu itu, termasuk juga penegak hukum. Kalau kami jumpa di lapangan selalu bapak-bapak sekalian berhadapan dengan bapak-bapak kepolisian ini. Kalau salah-salah dari sedikit kita akan ditangkap, diproses. Padahal lahan yang sebenarnya lahan itu lahan ilegal, tapi mereka lebih memilih hadir untuk membela perusahaan. Kami hadir dari warga seluruh Riau. Jangan sampai nanti ini jadi baik ke Jati ini, sepakat. Cukuplah, yang sudah tuh cukuplah. Kita ini sudah resah, sudah risau, sudah muak. Riau yang kaya dikorupsi terus, yang ada diambil terus. Mana hidup merdeka kita itu? Mana hidup dirampas itu? Kita dirampas, kita dijajah di negeri sendiri. Betul. Tak ada negosiasi untuk orang-orang penjajah di negeri sendiri, sepakat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, hari ini kita pertahankan sampai pada detik nadir terakhir. Kita harus tunggu. Tolong Pak Kejati, dengarkan. Rakyat hari ini menjerit, dengarkan. Saya yakin dan percaya pihak kepolisian juga tahu, pasti ada beliau di dalam. Jadi saya pastikan ini akan datang terus. Saya pastikan ini akan bergulir terus sampai pada titik ini harus gol. Semangat! Semangat! Naik. Karena apa? Kami sudah resah, Pak. Kami sudah cukup resah dengan kehadirannya Satgas PKH yang ada di Desa Bonai, Kecamatan Bonai secara keseluruhan. Jadi jangan malu-malu untuk menemui kami, Pak. Dan Satgas PKH mohon tunjukkan legalitasnya kepada kami. Karena apa? Ini perjuangan kami tidak ada ditunggangi. Ini atas nama dasar masyarakat adat. Kami tidak pernah ditunggangi, bapak-bapak. Jadi mohon diperhatikan dan mohon apa segala tuntutan kami dikabulkan hendaknya. Karena apa? Mungkin kami sudah cukup lama berdiri di sini. Satu pun batang hidung dari Kejati tidak ada melihatkan di sini. Apa perlu kami sana? Nah, ini perlu kami sampaikan. Jadi ketika kami merapat ke pagar,
Bakar, Bapak Polisi jangan halangi kami ya Pak. Kami yakin Pak Polisi digaji sama masyarakat. Jangan halangi kami. Ini perjuangan totalitas. Hidup rakyat. Hidup damai. Pak Kejati, Pak Kejati, ayo turun. Pak Kejati, Pak Kejati, Pak Kejati, ayo turun. Pak Kejati, Pak Kejati, Pak Kejati, ayo turun. Pak Kejati, Pak Kejati, ayo turun. Pak Kejati, Pak Kejati, Pak Kejati, ayo turun. Hulu tinggal di bumi Riau ini, betul? Kita tidak numpang di negeri Riau ini, kita yang punya negeri ini. Tetapi satu jengkal pun tanah kita masyarakat adat tidak punya hak di negara ini. Nah, jadi di situ pedihnya kita ini. Kita menanam sawit, lah kami ini. Kami hanya ingin untuk makan, bukan untuk kaya, betul? Kacang kami kacang berlipat. Padi diletak di dalam sampan. Datang kami datang berhajat. Hajat kami harus Tuhan terimakan. Datuk menggelar Datuk Panglima di subuh hari pergi mengaji. Kalau hajat kami tidak diterima, kami akan datang bertambah ramai lagi. Kami masyarakat adat yang berada di Provinsi Riau. Kami bukanlah seorang masyarakat pengemis. Kami hanya minta hak kami untuk dikembalikan lagi. Karena tanah wilayah adalah tempat, adalah kelahiran yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kami terdahulu. Kami ingin berdaulat di atas tanah wilayah sesuai dengan Perda Peraturan Gubernur Daerah nomor 20 nomor 9 tahun 2003 bahwa hak wilayah itu sudah dimiliki oleh perbatilan di seluruh Riau ini. Kami dari masyarakat Selain Raya, luas tanah wilayah kami 18.973 hektar yang kini habis telah digarap oleh mafia-mafia tanah. Dapat kejadian kami hormati. Jika Bapak tidak mau bersabar dan kami jangan bertugas di Riau ini. Hadap masyarakat kami. Kami datang membawa adat. Kami datang dengan adab. Sedikit pun tidak akan pernah kami rusakkan nanti pembangunan pemerintah ini. Kami datang di sini untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai masyarakat adat yang dulunya tercatat di dalam Babul Kuali Kesultanan Siak Sri Riau Glepura pada tahun 1890 bahwa Batin Terayan adalah terdiri pada bab nomor 15 pasal 15 mengatakan Batin Terayan adalah Batin Terayan yang terdiri daripada dua kecamatan, Kecamatan Terayan Raya dan Kecamatan Kulim yang luas 18.970 hektar. Kami sudah memasukkan kepada Bapak Wali Kota Pekanbaru untuk segera memberikan pengakuan tanah wilayah kami. Jika hal ini tidak akan segera dilakukan, kami akan tutup kantor kota dan PLTU yang akan beroperasi di sana. Tapi kami tidak berusaha dan kami sangat bangga dengan pemerintah membangun di negeri kami ini. Tapi ingat Bapak-bapak, tuan-tuan, negeri beradat, tanah tuan. Walaupun mengelola ini semua wilayah itu, assalamualaikum dulu dengan masyarakat adat, jangan sedak ke bawah tuan-tuan aja. Memang pemerintah punya regulasi mengaturkan peraturan-peraturan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kami masyarakat adat yang mempunyai hak sebagai kemerdekaan Republik Indonesia yang tercatat di dalam sejarah bahwa perbatian itu adalah salah satu persukuan yang tumbuh dari wilayah kecil yang membangun suatu daerah yang berada di bersih di tempatnya. Menyempatkan diri hadir untuk kita bersama-sama memperjuangkan hak kita. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Tambusai. Negeri kita Tambusai adalah luak tertua di Riau.
ada pahlawan yang muncul dari perlawanan Tambusan. Tapi kayu dibelah pakai kampak. Bukan Melayu sembarang Melayu. Melayu yang bisa meradat bata. Kepada yang terhormat Bapak Kajati yang kami sayangi, kami semua rakyat Bapak, kami datang mengadu kepada Bapak untuk meminta pertolongan, memperjuangkan hak kami yang sudah dirampok. Kami yakin dan percaya Bapak-bapak aparat penegak hukum pada hari ini sangat paham dengan apa yang terjadi di Tanah Riau hari ini. Terjadi keangkuhan kekuasaan, pemaksaan kehendak, menghalalkan segala cara demi melindungi oligarki. Kami hanya ingin berjuang untuk menyelamatkan masyarakat kami yang hari ini tengah susah untuk hidup di tanah Riau, tanah Melayu yang konon kaya. Di atas minyak, di bawah minyak. Tapi kenyataannya hari ini, mari buka mata Bapak lebar-lebar. Lihat masyarakat kita di pedesaan. Untuk makan saja susah. Kepada Lailai Wasian, tolong tertib ya. Kita tidak mau dituduh jadi perusuh dan perusak di daerah Riau. Karena Riau ini adalah kampung kita, negara kita. Jakarta memang sudah terlalu zalim terhadap Riau dari dulu. Tanah Riau dirampok, minyak bumi Riau disedot. Apa yang kita dapat di Riau? Jalan kita saja berlubangnya ada 1.000 orang di jalan. Harusnya Riau ini kaya melebihi dari Brunei. Tapi salah urus. Lagi tu, gas. Gas. Datuk bukan mafia. Datuk bukan mafia. Saya ditakdirkan menjadi orang-orang adat yang ingin mengedepankan adat dan adat. Orang Batak juga punya adat. Juga punya adat. Melayu juga punya adat. Aus, minum dulu. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir adalah sebagai pemilik negeri ini. Kita hadir anak Melayu, masyarakat tempatan adalah milik negeri ini. Negeri Melayu ini adalah milik kita bersama. Seluruh elemen hadir hari ini. Lembaga adat, datuk-datuk, milik mama, masyarakat hadir di sini hanya satu, kembalikan hak-hak tanah kita kepada pemiliknya sendiri. Kalau kemudian ini diatur, kemudian masuk unsur-unsur pemodal, maka ini undang-undang tadi diselewengkan. Ya kan? Buktinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang kemarin, ya kan, yang seharusnya dia tuh harus membayar hutan yang dicaploknya, tanah yang dicaploknya, sehingga memiskinkan rakyat. Kami nggak mau, Pak. Itulah yang menjadi problem yang sampai hari ini tidak transparan. Berapa ganti rugi perusahaan itu terhadap negara ini? Berapa lahan yang sudah diambil? Banyak. Berapa hutan yang rusak? Berapa lingkungan rusak? Banyak. Harus dihitung itu. Siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Silakan duduk Bapak semua. Saya perkenalkan diri saya Sutekno,
Kajati Riau. Ya. Saya bertugas di Riau ini baru 3 minggu. Jadi pas lah kalau saya sekarang berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Ya. Sudah 3 minggu saya ini hidup di Riau. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya. Saya di sini sama dengan Bapak Ibu semuanya beratap dengan lain Riau. Saya juga berinjak di bumi Riau. Ya, percayakan, saya ini adalah bagian dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke ya. Inspirasi apa yang mau disampaikan supaya nanti bisa kita bahas diskusi dengan enak tenang. Ya, ya. Tuntutan apa nanti bisa kita diskusikan. Nah, sesuai tadi yang disampaikan, saya harus turun. Sebenarnya tidak diperintahkan turun pun saya turun, tetapi diskusi yang harus berjalan. Tenang. Ya, Baik, tenang Bapak-bapak semua ya. oke. Diskusi yang disepakati yang harus berjalan, ada perwakilan tadi disampaikan ada 15. Oke, ditambah 5 nggak apa-apa. Ya, karena ruangan. Ayo, masing-masing perwakilan ada yang mewakili. Pastikan nanti setelah. Dengarkan dulu. Tenang dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Dan sudah saya sampaikan tadi, kita satu berapa? Kita berapa? Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya mau kembali itu tidak lahannya. Ini beliau di depan sini, beliau latar belakang beliau inilah. Maka kita dengarkan dulu. Sepakat? Baik. Oke, ya, untuk mempercepat, mempersingkat, ya, silahkan di masing-masing perwakilan siapa yang mau ikut untuk diskusi. Tadi disebutkan ada 15, bisa ditambah 5 lagi kalau memang itu belum mewakili semuanya. Saya pikir itu bagus. Nanti kita diskusi. Setelah diskusi saya ikut balik lagi ke sini bersama teman-teman yang di sini untuk mendengar Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu. Ya. Oke, saya tunggu. Ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nanti masih bisa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tolong sapa kami kalau kami turun ke daerah. Ya. Bapak Ibu lihat muka saya sudah. Yang ketiga, penguasaan kembali. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, aset ini menyerahkan kepada pihak terkait. Nah, apa yang diidentifikasi oleh Satgas BPK? Yang diidentifikasi oleh BPK adalah data-data tentang hutan-hutan yang digunakan kegiatan perkebunan oleh perusahaan atau kelompok tertentu yang dalam pelaksanaannya pun ada UJK, Undang-Undang Cipta Kerja, ada pasal 110A, 110B, tetapi itu juga tidak dimanfaatkan. Salah di sana dulu. Nah, data-data itu ada di dalam datanya BPKP. Data dari BPKP dikumpulkan dari mana? Dari satgas-satgas terdahulu, dari kementerian terkait, itu kumpul semua di BPKP. Data itu diidentifikasi oleh tim satgas identifikasi. Siapa anggota tim itu?
seluruh perwakilan dari 11 kementerian tadi itu, sehingga pada saat data ada pakai peta geospasial, ada peta hutan, ada peta ini, ada peta itu diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi ditemukan pokok-pokoknya mana yang masuk kawasan hutan tanpa izin, barulah dilakukan kegiatan yang namanya verifikasi. Verifikasi ini dilakukan kepada pihak-pihak yang masuk kawasan tanpa izin tadi. Mereka diundang, mereka ditunjukkan peta-petanya. Disinilah kadang-kadang muncul apa yang muncul. Perusahaan yang bersangkutan mengakui, kami memang masuk, silakan dipotong. Yang kedua, itu memang wilayah izin saya, tapi saya nggak ikut mengerjakan. Ini tanggung jawabmu. Ya Pak, tapi tidak dikerjakan masyarakat. Yang begitu pun juga dipotong karena masuk kawasan hutan. Karena terdata ada di dalam areanya perusahaan-perusahaan. Supaya informasi ini, supaya apa? Supaya masyarakat yang ada di sekitarnya juga terlibat. Itu yang tentunya dengan informasi seperti ini tentunya akan kita sampaikan kepada mereka. Karena kamarnya memang berbeda. Kamar kita Satgas PK itu mulai dari identifikasi, penguasaan kembali sampai menyerahkan kepada pihak terkait. Agrinasi itu ada di jauh di sononya. Dasarnya bukan perkara dan bukan kaitan dengan kita. Memang apa yang dikeluarkan kita. Nah, masukan-masukan seperti sekarang KSO-nya dengan gajah dan sebagainya ini bagus untuk kita suarakan juga, untuk kita sampaikan juga, supaya apa? Supaya ada paham itu dan mereka turun kita memahami itu ada perbaikan. Kenapa kami datang dan ini dari yang kami sampaikan itu adalah meminta di proses pengukuhan kawasan hutan Riau. Karena sejak munculnya surat Direktorat Jenderal Kehutanan nomor 85 tahun 2004 dan basisnya adalah PP 33 tahun 2010 tentang perencanaan hutan. Ini yang menjadi dasar munculnya SK 173 tahun 86 tentang menunjukkan kawasan hutan Riau. Di halaman ketiga dari SK itu ada perintah yang mengatakan agar Badan Kronologi segera melakukan penataan batas. Tapi sampai munculnya SK 7651 tahun 2011 itu tidak pernah ditata batas, meskipun di dalam SK 173 itu ada APK strip APK strip APL itu 50,4%. Berarti sekitar 4,6 juta hektar dari 9,4 juta hektar kawasan hutan Provinsi dan Desa Riau pada saat itu yang terbagi dalam Riau Daratan dan Riau Kepulauan ada 9,4 juta hektar. Nah, ini diperintahkan untuk ditata batas, tapi itu tidak. Tolong Pak Wiyanti, Pak Jenderal izin kepada Bapak yang lain dari Pemda. Mari berangkat dari kesalahan ini. Belum terlambat kalau ini kita mau beli. Ini Pak Ketua DPR kita ada di sini sebagai perwakilan kami. Belum terlambat Pak. Kalau memang ini mau diselesaikan dengan cara baik dan benar. Baik, jadi kembali ke apa yang kami sampaikan Bapak, saya pikir nggak sulit menunjukkan bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau ini, karena juga klaimnya 903 itu bahwa luasnya sekitar 5,4 juta hektar, ya. Nah, sehingga kita bisa sampaikan kepada publik bahwa betul kawasan hutan Riau ini sudah statusnya sudah dikukuhkan, ini buktinya, ini prosesnya, ini berkas-berkasnya gitu. Nah, tapi kalau kemudian Satgas PKH bekerja atas datanya kehutanan, ini kawasan hutan,
lalu kita minta bukti-buktinya nggak ada, ini kan ini mohon maaf Pak, seolah penguasaan kehendak saja, gitu dia. Karena yang tadi saya bilang, katakanlah Satgas PKH percaya dengan datanya kehutanan jauh sebelum Satgas PKH itu ada, ribuan masyarakat Riau ini sudah mengeluh soal proyek kawasan hutan itu, sudah mengeluh gitu. Nah, begitu kita minta bahasanya itu tadi, ini ditunjuk saja menjadi kekuatan hukum. Ini kan menjadi debat kusir gitu loh. Apakah dia hanya dia sendiri yang bisa menginterpretasikan dari hukum itu? Emang cuma dia yang sekolah Pak? Kita juga sekolah, kan gitu. Nah, tapi kalau ini memang demi rakyat, demi negara, kenapa kita nggak bisa saling mengulur hati untuk kita bicarakan ini? Toh, saya katakan, yang menjadi perusahaan hutan di Indonesia ini ya kehutanan. Bapak lihat izinnya itu semua. Kan tadi sudah katakan, berapa ada 62 perusahaan HTI di Riau ini. Bapak cek, ada nggak itu SK pengukuhannya? Ada nggak itu di tata batas? Nggak ada. Kalau di tata batas itu sepihak. Ada nanti hak orang di situ, you out, keluar, nggak boleh di sini. Ini ada izin kamu. Inilah menjadi penyebab konflik itu. Belum lagi ditambah dengan perizinan perkebunan kelapa sawit. Karena kan prosesnya mulai dari pelepasan. Nah, begitu dilepaskan, kami mengidentifikasi apakah HGU itu pas ukurannya? Enggak. Bisa jadi dapat HGU 1000, dapat 2000. Tadinya kami berpikir Satgas PKH ini menyigi itu dulu. Itu Pak. Tapi ini kan sudah sudah lain, sehingga yang muncul itu kesan tempat kita itu makin hari makin menipis, termasuk teman-teman yang di Glen Tenten. Kita sudah selalu sampaikan bahwa sampai 2009 itu sudah 28.606,8 hektar yang sudah dikuasai masyarakat di sana. Artinya apa? Artinya di area Tenten yang di Glen Tenten itu kan baru proses penataan batas di 2011. Kalau kita merujuk pada PP 44 2004 tadi tentang perencanaan kehutanan itu, pada saat proses penataan batas kan daerah ini dilibatkan untuk melakukan penataan batas. Kalau itu sudah dikuasai oleh masyarakat, pilihannya dua, apakah di engkol atau dicari kawasan pengganti. Ini kan dipaksakan terus. Itu yang membuat kita bicara. Sementara di irisan landscape Tenten itu ada 153.000 hektar yang dikuasai oleh korporasi secara melanggar dan menghabisi hutan. Ini dibiarin gitu loh. Itu dia Pak yang membuat kita ayo dong, ini masyarakat. Dan bahkan waktu di Komisi 13 itu kita di BPR itu sudah sampaikan, kalau memang itu tidak mau ditindak, masyarakat yang di Tenten minta itu di 5.000 hektar, biar nanti masyarakat Tenten itu menghijaukan. Dari mana duitnya? Masyarakat itu mampu mengumpulkan 500.000 per hektar per tahun untuk membiayai penghijauan itu. Terkumpullah dia 2,5 miliar 1 bulan. Kalau kita mengacu pada data yang dari Satgas PKH bahwa area yang sudah dikuasai masyarakat di situ 62 hektar. Kan gitu Pak. 2,5 miliar itu 1 bulan untuk menghijaukan. Agar itu tidak dirampas oleh pihak lain, silakan buat pos militer di sana. Ayo kita jaga sama-sama. Kalau itu nanti sudah menjadi hutan, tinggalkan kaitannya di situ. Kalau yang ini dipindahkan berapa aset masyarakat yang ada di sana. Muncul bahasa, oh ini semua segala macam. Sekarang persoalannya apakah ini haknya atau tidak? Bukan soal ini luasnya berapa. Saya tidak punya lahan di sana, tapi saya orang yang juga turut. Yuk kita cari win solutionnya. Ini kemudian, mohon maaf Bapak, ini Pak Dodi juga sudah sering ke sana. Saya membaca pola relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Batam atas Rempang. Jelas itu Pak, rumah tipe sekian, 2,5 sekian, area pemikiran sekian. Ini kan tidak ada. Itu satu. Nah, tapi kalau kemudian
tawaran kami sebagai masyarakat tadi itu ambil yang 75.000 hektar, dihutankan oleh masyarakat, dijaga. Nanti ditambah 12.000 hektar yang masih berhutan di areal tenda itu sudah 87.000 hektar. Saya yakin Pak, ketika masyarakat dilibatkan sebagai awal untuk menjaga itu persis seperti yang dibilang oleh Dr. Levi, bahwa masyarakat itu kan cenderung patuh Pak untuk diatur, apalagi yang di sekitar situ gitu. Jadi jangan dianggap mereka orang lain, ini pasti bisa. Nah, kenapa sih tawaran kami seperti ini seolah-olah dianggap kalian ganggu? Pak, membangun perusahaan itu Pak, pakai duit. Itu sudah dari awal 10-15 tahun lalu gitu kan. Ayolah kita hargai. Nah, kalau dikatakan tadi tidak ada pendapatan pemerintah, jadi Pak saya ingin menjelaskan bahwa setiap kilogram sawit masyarakat itu harga TBS-nya sudah tertekan 250 sampai 350 rupiah oleh penghutang ekspor. Itu Pak. Artinya apa? Setiap petani itu juga termasuk di sana. Jadi kalau dikatakan negara tidak mendapatkan uang dari situ, mohon izin Bapak, sawit itu beda dengan komoditi lain. Banyak di sini tempat dibuang anak menjadi kota gara-gara sawit. Waktu sektor saja itu enggak ada. Nah, jadi harapan kami lagi-lagi balik ke sini, mohon izin Jenderal, supaya ini betul-betul kita dikatakan penegakan hukum ini tadi, atau kita sama-sama ke kehutanan kita bongkar betul, kita bongkar halus lah semua data-datanya. Ayo, nggak apa-apa. Yang penting proses pengukuran kawasan hutan ini ada nggak? Ini ada orang kadis kehutanan di sini, mungkin ada orang kehutanan lagi gitu ya. Itu biar fair gitu Pak. Jadi itu mungkin dari kami mewakili semuanya, termasuk tadi yang klaim TDM masyarakat adat. Tidak sulit sebenarnya untuk menjalankan ini semua kalau niat kita ada, kebersamaan kita ada. Nah, tinggal lagi seperti apa itu mungkin ya Pak. Oke, itu Bapak, terima kasih. Mungkin sedikit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemarin sebelum kawan-kawan menyampaikan begitu banyak, saya sudah sampaikan ke Pak Jenderal Dodi dari awal, ke Pak Kajati, Pak Akmal dari awal, bahwa pengaduan ke DPRD itu luar biasa banyaknya terkait dengan masalah ini. Sehingga kami berinisiatif pada saat itu untuk mengundang Agrinas. Tapi kami mengundang Agrinas itu dia tidak datang. Saya tidak tahu ini kelas BUMN apa ya kira-kira. Apa yang disampaikan kawan-kawan ini itu real yang ada. Itulah dia realnya. Kondisi Riau itu, kondisi hutan, kondisi alam, dan kondisi masyarakat kita. Bahwa lahan kita sebenarnya yang berhak itu hanya lebih kurang 1 juta saja. Itu ada yang berhak itu. Sisanya masih ada izin mengajukan izin pelepasan, persetujuan dan segala macam. Persis seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan ini. Diskusi ke depan kami terbuka, saya terbuka. Tidak harus model model banyak datang ini kan, mungkin 5, 1, 3, bagaimana terbuka saya untuk bisa komunikasi. Tapi kalau suatu misal ini kaitan dengan tupoksi mutlak saya bisa saja itu mungkin ini, tapi ini kan hubungannya dengan PKK. Jadi kami hanya bisa meneruskan dan sebagian sudah disepakati. Dan apa yang nanti kami lakukan untuk coba mendapatkan hasil yang positif. Kami tidak akan cuma ngomong sekali 2 kali, enggak. Pasti akan kami terus suarakan terus. Karena memang tidak hanya kami dengarkan di sini, tapi dari Bapak disampaikan 3 minggu sudah banyak yang
dapatkan di sini. Betul, saya juga banyak informasi yang saya dapatkan di sini. Kira-kira itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang ini, pertemuan pada siang ini memberikan hal yang baik ke depan untuk kita semua, terutama untuk masyarakat yang ada di Riau. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti intinya terkait apa yang kami mintakan ini nggak ada Pak ya, jadi harus kami yang mencari ya. Kan itu pengertiannya tadi Pak. Karena Bapak bilang itu tidak tupoksi Bapak, jadi kami yang harus mendatangi kehutanan untuk meminta bukti-bukti proses pengukuran kawasan hutan ini, gitu. Karena itu tadi saya bilang Pak, basis datanya Satgas PKH melakukan penertiban itu kan ini dikatakan kawasan hutan. Nah, terus kita minta bukti-bukti apakah Satgas PKH tidak detail meminta jauh ke kehutanan. Saya pikir kan tidak kurang keilmuan maupun intelijensia dari Satgas untuk mengumpulkan semua data, karena yang akan kita hadapi adalah orang itu. Sehingga apa Pak? Sehingga ini memang betul-betul rigid penegakan hukumnya. Meskipun kami paham waktu Satgas PKH belum ada, kami sudah berhadapan dengan kehutanan, selalu bahasanya ini sudah kawasan hutan gitu. Jadi kita minta bukti, yang kita minta itu Pak, bukti-bukti dari hukum tadi, bukan mengada-ada. Itu. Karena kalau menunjukkan ini buktinya, kalau proses penentuan batas ada BATB-nya, ada training poligonnya, ada peta penggelamnya misalnya. Nah itu Pak. Nah lalu ada pembuatan file batasnya. Mana dia barang itu? Nah kalau Bapak bilang kami ke kehutanan, berarti kan kami akan berbenturan lagi di kehutanan sementara Satgas berjalan terus. Berarti kan seolah-olah ini ya kaminya ya urusan kan itu jadinya Pak. Boleh nggak kita bersepakat bahwa ini loh betul ini kawasan hutan, ini buktinya, ini tahapan yang dilewati gitu. Sehingga apa Pak? Sehingga bisa kita tata ulang lagi hutan Riau ini, meskipun sudah sangat bermanfaat oleh saya 48 tahun hidup di Riau. Saya usia 51 sekarang. Saya sangat paham di mana dulu saya tinggal di Batu, di Ngaso, di mana hutan di sana itu. Lalu saya lewat sampai ke di sana. Saya sangat paham Pak. Lalu saya 2001 jadi wartawan Negara Petra. Saya turut melakukan liputan soal geologi waktu zaman Pak Suciptadi jadi Kapolda dulu di Riau. Ini kerja saya akan kesibukan. Nah, lalu sekarang Bapak-bapak, mohon maaf, 11 kelurahan kalau bagi 12, 11 kelurahan ini sekarang dimanfaatkan untuk jadi tameng dia, seolah-olah dia selama ini kezolimi, sehingga supaya dia bersih gitu. Padahal dia dalam kerusakan hutan di Riau ini Pak. Itu maksud saya. Jadi kalau kami masyarakat ini ingin meminta bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan ini, apa salah Pak? Dan tahu kami, kalau memang kami salah, ini jelas nih, salah. Tapi kan kami salah ngambang, kalau kami mati pun nanti arwah kami ikut tayangan. Kenapa penasaran Pak? Gitu, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi begini Pak, di sini ada apa namanya ini?
Kalau Bapak tanya data itu datanya di BPKB pusat, kami tidak jadi cukup di situ bagian di dalamnya iya. Tapi data itu kalau Bapak tanya adanya di sana. Itu kan ruang saya yang mengadakan perkara dan melakukan kebijakan sesuai dengan operator yang kami miliki. Kamarnya di situ. Makanya tadi saya sampaikan negara ini kalau punya data ini kok begini bukan saja kalau punya data itu kita harus berpikir ini masalah dan begini. Tapi kalau kaitan dengan masalah tidak seperti kami bisa sampaikan jembatan karena memang ada informasi, ada data yang tersampaikan di sini kalau ada di KS yang tidak dilibatkan masyarakat di sekitar. Iya itu. Kalau Bapak suatu misal minta ke saya, suatu misal Pak saya kasih putusan pengadilan perkara korupsi yang ada di nomor perkara sekian, saya kasih. Tapi kalau Bapak minta RPK, gimana saya mau ngasih? Itu loh Pak. Tapi apa yang Bapak sampaikan, saya sampaikan ke sana iya. Pak Dodi juga akan jadi sampaikan. Dan kalau Bapak tanya teman-teman PK yang ada di sini, teman-teman yang di sini ini kan merasakan kegiatan di pemerintahnya dari sana. Dokumen itu pasti di kami nggak ada, tapi di sana mesti ada. Jadi kira-kira terimanya seperti itu. Jadi kalau saya harus menerangkan di mana harus saya serahkan. Saya di sini itu proses saya ada seperti ini. Karena Pak Dodi pun ini dan satgas kegiatan teknisnya bukan di kelembagaan yang di sana bukan. Daripada di sini kita itu kan lapangan. Kalau ini ada di sini. Kira-kira itu Pak, supaya kita bisa enak untuk yang suara-suara yang terkait masalah kayak habis ini mungkin saya akan coba langsung komunikasi baik secara lisan maupun secara hasil ini mau saya bikin surat juga itu pasti akan dilakukan. Tapi kalau yang Bapak punya barang lama sebelum PK ada kami jemputan itu kan tidak masalah. Kan kita dengan jabatan dengan tupoksi yang ada di sini. Kira-kira itu supaya kita enak. Ini tiap hari kita ketemu enak jadi jangan sampai nanti menjadi gak enak gara-gara saya harus memberikan sesuatu yang sebenarnya itu bukan yang saya, bukan dari saya. Kira-kira itu Pak Dodi sudah pernah ketemu. Boleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Saya langsung saja Pak Datuk, orang tua kami, Pak Dadi semua rekan-rekan. Saya coba menyerap dan memahami dengan batas kemampuan pikiran saya. Bapak meminta data, fakta ini benar nggak? Bukan, ini benar nggak? Ada di sini. Satgas penertiban kawasan hutan ini ada karena ketidaktertiban hutan. Makanya kita terlibat. Yang membuat tidak tertib itu adalah yang utama. Oke, dengan tidak tertib itu makanya nanti timbul dengan 11 lembaga kementerian. Data kita dalam mengambil PK itu sudah akumulasi, tidak melalui satu data utama. Ada dari geospasial, dari BPKP, lengkap. Jadi kalau Bapak mau minta satu subjek, Pak ini utara atau enggak data di sini kita verifikasi. Tapi kalau mau tahu histori, kan histori dari mana hutan, dari mana adat, itu dari Kementerian Keuangan. Tapi kalau subjek hukum, Pak, kami di kecamatan ini, desa ini, kan itu Pak, ini ada sawit. Jadi yang kita ambil ini adalah
bangunan hutan yang salah yang ditangani, kan gitu kan? Yang masuk dalam perusahaan itu oleh sawit, itu yang kita ambil oleh kita. Yang harapannya setelah diikuti satu, kan itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan kita bersama, kan gitu. Jadi kembali yang pertama tentang kehutanan, kan itu. Secara sesungguhnya kita pegangan nggak mengerti gimana nanti. Jadi kalau Bapak federasi ini ya kita juga bingung, tapi kita coba berusaha memahami, mencari solusi, kan gitu. Jadi kalau PKH Bapak tanya, kita nggak punya, kan gitu kan? Tapi kalau perusahaan sudah hukum, kan gitu kan? Mana sawit yang masuk dalam hutan kita ada, dulu, ya. Jadi sehingga kita kan memang mencari lautan yang tanam sawit, kan gitu? Atau sawit yang masuk dalam kawasan hutan yang tidak pernah hutan. Tapi kalau historia yang lain, ya sudah ditaruh. Kan gitu kan dari ini. Kan Bapak kita juga ada pertahanan orang sisa ini. Kalau kamu kita tinggal panggil dulu, kan itu. Saya rasa Bapak ada betul lebih daripada saya mau beliau. Saya rasa dua substansi tadi saya coba menjelaskan kepada Bapak. Bukan kita tidak bisa membantu, bukan kita tidak mau membantu, kan itu. Memang bukan di kapasitasnya kita kalau berada tentang story, kan itu kan. Tentang keberadaan hutan, di mana duduknya hutan dan mana ada. Bukan itu substansinya. Tapi saya coba memahami sekali dari tadi saya berpikir bagaimana saya paham bagaimana duduknya supaya memerintahi dalam arti utara. Pak ini tanah ada loh Pak, kan gitu kan? Kalau kita ingin ngerti di mana sih Pak? Nah itu kira-kira saya paham. Itu sudah. Nah iya saya paham. Tapi kapasitasnya tidak di dalam Satgas. Kapasitasnya bukan di kapasitas Satgas PKH. Maksudnya kalau bilang itu bukan tupoksi bukan. Saya yang mana nih? Ada lahan, ada identitas subjek hukum, kan gitu kan? Ada perusahaan di luas, kan gitu? Kalau masuk kawasan hutan, mana lagi basial? Betul nggak hutan? Betul, kan gitu? Dari KP, wah ini belum ada izinnya Pak, belum lengkap Pak pajaknya. Ada BPN, wah ini di luar lagi Pak. Ya, panggil verifikasi. Nah, itu kira-kira. Pak kan masyarakat, Bapak sampaikan salam hormat saya kepada saudara saya masyarakat di kampung kita. Negara tidak akan mengambil punya masyarakat apalagi boleh. Kalau ada bisa. Karena itu amanah dari Bapak Presiden. Di sini Pak Satgas PKH kerjanya memang ekstra. Jadi kalau Bapak untuk cepat, ya kami mampu. Yang paling sulit saya sebagai dari Satgas memilah dan memilih mana masyarakat yang benar, mana masyarakat di masyarakat. Itu yang cukup perlu waktu sampai garuk kepala. Kebun masyarakat Pak, saya tahu kebun masyarakat itu pasti namanya agak sembarangan ya, di mana pun di tanah. Tapi ada kebun masyarakat, namanya serentak Pak. Dan luasnya pun alhamdulillah Pak. 5 hektar totalnya 200 hektar, 300 hektar. Atas nama koperasi. Saya rasa Bapak tahu. Banyak nggak itu? Banyak di sini. Nah itu yang kita perhatikan Pak. Ini koperasi kita ambil negara ya Pak. Nanti dari kerjasama ya semakin kita dikelola kembali. Harapan kita. Tapi mungkin nyatanya Bapak tadi nyampaikan tidak seperti itu. Nanti kita lanjutkan. Jadi intinya Bapak tidak ada jaga PKH punya masyarakat 5 hektar. Kan juga itu tidak ada Pak. Karena kesulitan Satgas, masuk tantangan Satgas itu adalah memilih. Ya kira-kira seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu Pak. Kita tidak akan ngomong. Kalau di plan Pak, tidak semuanya itu juga belum diverifikasi. Contoh kalau saya di satu kebun, ini saya plan, jangan dipikir oh satu ini kemudian negara. Oh tidak Pak, nanti ada tim verifikasinya. Kan itu. Kalau akhirnya kita nggak tahu punya siapa ya Pak. Karena ya alhamdulillah di daerah kita ini luar biasa tingkat masalah hutannya sangat tinggi seperti itu. Betul. Ya. Kita melanjutkan baik-baik. Ya. Saya sangat merasakan Bapak sangat membantu satu DKI. Saya sangat merasakan sekali Pak sama Dato dari saya memiliki itu. Saya sangat terbantu sekali dengan Bapak tadi. Saya tidak menyalahkan Bapak. Tidak menyalahkan maksudnya betul, saya yakin Insya Allah saya dengan warga sini punya chemistry.
hanya untuk mencari solusi apa yang diinginkan, kita perlu kan itu kan memilih dan memilih gitu. Ya. Jadi gitu Pak, ya, kira-kira tanggapan dari saya. Intinya kita berdua nanti mencari solusi dalam arti kapan waktunya nanti kita diskusi kecil, kapan kita undang kawan-kawan Adrinas di sini atau di sini, itu yang paling terpenting kan itu kan, sehingga biar masyarakat Melayu biar ada kesempatan kan itu kan, biar tidak ada, jangan sampai diambil PKH Adrinas banyak nganggur kan itu kan, tentunya untuk sejahtera itu yang perlu kita dudukan. Kemudian dari masalah yang pertama tadi tanah, nanti kita akan pikirkan bagaimana mendudukan persoalan supaya klop untuk membicarakan itu di pada bidangnya gitu ya. Kira-kira itu Bapak, sampaikan salam hormat saya sama warga kita. Intinya insya Allah kami sangat terbantu oleh Bapak-Bapak dari adat Lam ya, dan kawan-kawan saudara-saudara dari adat Melayu di sini. Kami sangat terbantu, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali, saya sangat merasakan itu. Bapak mensupport full dari mulai perjuangan awal di bulan Januari Februari kami di sini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala yang ada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah yang mau ya tadi memang ini tersendiri memang rencana tadi. Saya masih penasaran. Jadi basis data yang dipakai oleh Satgas itu apakah SK kawasan hutan yang ada saat yang ada itu yang maksud saya. Jadi kalau menurut saya Bapak mengatakan basis SK itu SK 903 gitu ya, berdasarkan SK ini kalian semua berada di kawasan hutan kan gitu. Nah tadinya saya punya harapan bahwa SK ini kan ada cerita nih bahwa SK ini kita masih menunjukkan ini mestinya kan ada begitu gitu. Sehingga apa? Sehingga ada kesempatan hukum yang mestinya di sana. Kita dapat mengatakan apa namanya itu. Saya yakin memang datanya data SK itu, misalnya dari BPKP dari mana, itu kan hanya penguatan atas titik-titik koordinat peta. Gitu. Jadi memang cukup melelahkan kalau sudah seperti itu ceritanya. Bapak kerja dengan apa, dengan komitmen Bapak sendiri, kami hanya menonton pekerjaan itu, kami hanya meminta data itu juga tidak bisa meskipun itu sudah cukup panjang dipersoalkan. Yang terjadi saya bilang entah oleh rasa hormat kami kepada pemerintah ini, kami sesungguhnya mengedepankan rasa emosional tadi. Tapi kalau sudah seperti ini ceritanya, sulit kami untuk berbicara emosional. Kenapa? Itu tadi. Kenapa sih susah? Kenapa untuk menunjukkan manusia entah sana lalu diminta bikinnya di sini sampai sekian banyak bisa, kenapa kehutanan tidak bisa, dan bahkan kan pasal 104, 105 Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang kebijakan pejabat yang membiarkan itu digas kan itu kalau kita masuk ke sana. Tapi lagi-lagi saya mengatakan kami hanya butuh itu Pak ya. Kami hanya butuh data-data proses pengukuhan, bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau ini. Itu. Agar kemudian betul ini kawasan hutan, nggak ada yang lain gitu. Tapi kalau Bapak mengatakan, ini berdasarkan SK 903, sudah jelas SK 903 itu SK penunjukan. Saya tanya dulu Bapak Kepala Dinas yang di depan Pak Kamia, SK 903 itu pakai SK penunjukan? Nah, SK penunjukan berarti ada 3 tahapan lagi yang harus dilalui untuk menjadi ditetapkan, kan itu Pak. Nah, SK mana yang kemudian dipakai?
Ini yang menurut kami Pak. Jadi supaya kita sama-sama jujur dalam menegakkan hukum di negeri ini. SK mana yang dipakai? Ini Bapak Kepala Dinas. Ada mungkin Pak Jod di sini. Siapa? Secara sederhana, kalau SK pengukuhan itu kan Pak Dizin. Lalu di ATK-nya ada, peta tracking poligonnya ada, semuanya ada. Ini yang sangat butuhkan. Kenapa? Ini proses pengukuhan kawasan hutan ini kita minta ke kehutanan. Ini dalilnya luar biasa. Bahkan kami di komisi kemarin di BAM sesi kedua itu ada Pak Dirjen Teknologi, ada bentuk-bentukan. Kenapa sih kita harus bentuk-bentukan oleh ini loh buktinya, ini BATB-nya, ini peta tracking poligonnya, ini temu gelangnya, karena kan aturan mau mengatur itu semua. Kalau nggak kita hapus saja undang-undang yang sudah dibuat itu. Kalau itu dikatakan itu tidak berlaku surut. Karena persoalan yang dihadapi oleh Satgas sekarang adalah persoalan yang telah terjadi berpuluh tahun lalu, bertahun-tahun lalu, bukan setelah munculnya Undang-Undang 6 2023. Kan undang-undang itu berlaku maju. Nah, itu yang bagi kami Pak penasaran kami. Jadi mohon kami. Kalaupun misalnya Bapak nggak ada hari ini, berkas itu, gimana caranya untuk kita minta sama-sama? Gitu. Jadi gini Pak ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi kan merupakan kesalahan barangkali gugat saja pindah hukum. Di situ pintunya. Kalau Bapak nggak dapatkan barang itu gugat saja, selesai. Kan di situ pintunya ini kan sudah dari awal bulan ke satu ini dari Bapak harus jelaskan di dalam gugatannya apa itu, apa positanya, detail di situ jelaskan. Kita nggak bisa mengargumentasi sesuatu saya benar sendiri, nggak bisa berdasarkan calon mata seperti itu. Tadi Pak Dodi sudah sampaikan. Ini yang masuk kawasan hutan yang kayak ini yang diambil yang enggak. Kan kalimatnya seperti itu. Nah, terus kemudian Pak Kajari harus dapatkan. Gimana ceritanya saya harus dapatkan barang itu? Itu pekerjaan sekali salah. Pak Dodi bisa nggak dapatkan, kawan bisa dapatkan. Tidak bisa dapat barang itu. Kalau Bapak datang ke sana, coba tanyakan di sana. Tapi kalau nggak Pak, gugat saja. Kan ini pintunya. Terus kemudian nanti kami akan kalah dan sebagainya. Saya pikir sepanjang argumen dihubungkan dengan data-data bukti yang banyak semuanya kuat kok. Tapi ya begitu, semuanya pasti punya argumen. Semuanya pasti punya argumen. Tujuan negara jelas kok, untuk memenangkan dari karena calon marut ini setengah mati calon marut ini yang mau diterbitkan. Sekarang dia mau diterbitkan, kita ditanya ada saat ininya, ada saat itunya. Ditanyakan dan melakukan ketertiban. Kan begitu kira-kira. Nah, makanya tadi kami sampaikan kalau suatu misalnya saya ditanya putusan pengadilan perkara pidana umum ini yang dibentuk yang itu saya kasih itu karena itu memang kewenangan saya untuk memberikan, saya kasih itu. Tapi suatu misal mintanya lagi Pak, saya minta BAP-nya si ayah lagi bersama pendidikan, tidak akan saya kasih. Karena hukum acaranya tidak begitu caranya, ada tahapannya. Yang akan dikasih adalah pelaku atau kuasa hukumnya.
bukan orang lain. Dan itu yang nanti akan digunakan untuk persidangan. Dan kira-kira seperti itu. Kami bantu, makanya yang tadi yang aktivitas, kami merasakan betul itu. Karena kalau suara ini kan sudah berada di kita dapatkan dari kita. Makanya kita waktunya sudah. Kok enggak merespon masyarakat sih di sini? Kenapa sih? Ini akan kita sampaikan juga yang itu. Karena ini mungkin real. Kami ada di sini, kami melihat sendiri, dan itu menjadi bagian kami. Bagian kami apa? Mencoba mendukung terciptanya kesejahteraan di sini. Tapi kalau yang ini dasarnya apa, ini dasarnya apa, dasarnya apa, dan sebagainya. Kalau ada kegiatan di lapangan itu ada dasarnya, silakan menjadi benar. Siapa? Dia mereka yang melakukan. Karena mereka juga punya argumen. Kita tidak bisa memaksakan, kita harus mengikuti. Ada jari 10, kita melakukan yang ke sini. Tidak mungkin kita paskan 10-10 ke sini. 5 saja ke sini sudah cukup. Yang lainnya akan mengikuti kemudian. Oke ya, jadi begini. Satgas yang ada di sana itu dasarnya adalah keputusan presiden. Itu dasarnya. Apa kewenangan saya untuk membubarkan keputusan presiden? Paham nggak itu kira-kira? Bisa dipahami Bapak-Bapak? Makanya apa yang sudah terjadi, yang merasa terintimidasi kenapa? Itu akan ada evaluasi yang dilakukan. Akan ada evaluasi yang dilakukan. Ya, masalah apakah nanti akan dibubarkan atau tidak, bukan kewenangan di sini. Tapi evaluasi terhadap indikasi ada seperti itu, sampaikan. Syukur-syukur ada bentuk intimidasinya. Jangan hanya itu omongan, ya. Jangan hanya itu omongan, tapi bentuk betul-betul ada bentuk intimidasi kayak apa? Sampaikan. Ya. Syukur ada videonya, bisa kelihatan bentuk intimidasinya. Semuanya harus berdasar, nggak bisa kita hanya sekedar ngomong. Kami tadi panjang lebar, untuk apa? Untuk bisa apa yang disuarakan ini bisa kita tampung, bisa kita teruskan. Dan harapannya apa? Baik untuk kita yang di sini. Itu harapannya seperti itu. Ini harus pahami betul. Teman-teman yang menyuarakan dengan kalimat anak kami diintimidasi, laporkan. Kasih kami videonya. Ya. Iya betul, makanya itu apa? Kasih bukti-buktinya, ya, kasih data dukungnya. Semuanya mesti akan berproses. Satu. Yang kedua, isu seperti itu pasti akan dievaluasi. Teman-teman yang diturunkan di lapangan pasti akan dievaluasi. Percaya itu. Kami semua ini untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi Pak, tak perlu Bapak ngomong kayak gitu. Memang itu tugas Bapak. Bapak tak perlu ngomong kayak gitu. Intinya Pak, kasih aja ketegasan. Saya akan tidak lanjuti. Akan itu Bapak ingin dengar. Dan sampai kapan? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang satu kaitan dengan masalah intimidasi oleh Satgas. Terus kemudian Satgas diminta untuk bubar dari ini. Satgas itu kan sangat kompleks. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Iya, hidup Prabowo. Prabowo, Pak! Iya betul, itu dasarnya kompleks. Betul. Makanya
intimidasi itu, kirim intimidasinya, bentuk videonya kirim, supaya institusinya bisa mengevaluasi. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan. Panjang lebarnya lain-lainnya tadi kita sudah sampaikan melalui perwakilan Bapak Ibu semuanya yang kita lakukan diskusi di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tenang dulu. Bisa bertanya. Kita bertanya Pak. Kita mau bertanya masyarakat. Kasih. Masyarakat mau bikin pertanyaan nih Pak. Biar gini Pak, ini kan berenak semuanya. Pertama, beliau tadi janjikan bahwasanya jika terjadi intimidasi, itu akan beliau itu ditindaklanjut. Jadi lebih itu, ya Pak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita minta ketegasan dari Bapak jika hal itu terjadi. Artinya ini dipotong habis Pak orang itu. Ya Pak ya. Pasti. Ah, itu pasti. Hal itu Pak. Artinya mulai dari hari ini untuk sampai ke depannya, jika itu tidak terjadi yang apa yang beliau sampaikan, kita bisa tuntut beliau. Sepakat? Dari mulai ke depan besok Bapak Ibu semuanya. Sepakat? Ini perwakilan dari rakyat kita, ketua DPRD mau ngomong. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini perwakilan kita dari ketua DPRD. Mungkin silakan Bang Gade. Tanya jawab dulu Bang. Ya, selesai dari beliau, kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami banggakan, para masyarakat, kawan-kawan sekalian yang hadir pada sore hari ini, terima kasih sudah hadir di sini dalam rangka menyampaikan harapan, menyampaikan aspirasi yang tadi kawan-kawan sudah percayakan kepada para utusan, ya hampir 2 jam berbicara dengan Satgas, dengan Pak Kajati, Forkompinda, ya, dan sudah kita sepakati. Kita harus tahu kawan-kawan sekalian bahwa pada hari ini tidak ada yang ada di sini ini bisa mengambil sebuah keputusan, karena tidak ada yang berkewenangan untuk mengambil keputusan atas semua tuntutan yang kawan-kawan sampaikan. Tetapi kita sudah membicarakannya panjang, berdiskusi panjang, dan semua yang disampaikan oleh kawan-kawan kita mendukung itu. Kita mendukung apa yang diharapkan oleh rakyat, oleh masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat tentu kami berada di depan. Ya, kemarin kawan-kawan kan ini sudah gelombang kelima. Kalau bicara soal aspirasi TNTN ini, kemarin sudah kita terima juga di DPRD. Ya, kita sudah sepakati. Tapi semuanya pasti perlu proses, perlu waktu untuk menyelesaikan semua penyelesaian, dan alhamdulillah sudah ada progres. Dari hari ke hari sudah mulai ada progres yang sesuai dengan harapan kita. Kalau kita kawan-kawan tekan Pak Kajati untuk bertanggung jawab, bukan wilayah beliau. Tekan Pak Komandan Satgas juga bukan wilayah beliau, karena beliau tidak bisa putuskan. Ini harus dibicarakan ke tingkat otoritas yang lebih tinggi tentunya kawan-kawan sekalian. Kami terus mengawal ini, ya, karena tidak soal TNTN saja, tapi soal tadi kita bicarakan, kita diskusikan soal semua kebun yang berada dalam kawasan hutan seprovinsi Riau itu. Ya, itu menjadi tanggung jawab tentu kita semua, mulai dari pembukaan kebijakan sampai kepada masyarakat. Ya, tugas kita tentu mengawal ini. Apa yang disampaikan oleh Datuk Taufik tadi, ya itu betul ya. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, ya, karena tidak ada yang bisa kita putuskan, semuanya kita sepakati dan akan kita sampaikan. Saya bangga dengan Pak Kajati begitu terbuka, begitu transparan. Saya bangga dengan Komandan Satgas kita, Pak Jenderal Dodi, ya, membuka pintu dan akan menyampaikan ini. Tunggu dulu kawan-kawan sekalian, ya, tidak bisa kita seperti ini untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini bukan terjadi 2-3 hari yang lalu, tapi ada sudah hal-hal yang terjadi sebelumnya, ini panjang. Oleh karena itu memang harus diselesaikan secara komprehensif. Kita merasakan betul apa yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi tentu tak gegabah untuk kita menyelesaikan ini, sehingga harapan kita semuanya tentu persoalan ini dapat diselesaikan dengan tuntas, dengan baik. Di belakang saya ini ada orang-orang tua kita yang ikut mengawal
persoalan ini, kita juga punya harapan yang sama. Ini kampung kita, ini tanah kelahiran kita. Tak ada di dalam hati kita itu untuk bagaimana tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Harapan kita, negara ini kan didirikan untuk bagaimana rakyat itu bisa sejahtera dan mandiri seperti harapan kita semuanya. Oleh karena itu kami berharap kepada kita semua berikan kepercayaan kepada para utusan tadi yang sudah berdiskusi dengan para Forkompinda. Cara berdiskusi di dalam ini tentu menjadi kesepakatan kita untuk seterusnya akan kita tindak lanjuti dalam rangka mendapatkan sebuah kebijakan dan keputusan dari pemerintah. Tentu keputusan yang kita harapkan adalah keputusan yang sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat kita semuanya di Provinsi Riau ini. Saya kira mungkin itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Kadis. Izin sebentar. Saya ingin menegaskan kepada kawan-kawan keseluruhan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Pertama, perihal terkait dengan sertifikat TKH, itu perintahnya adalah dari istana atau dari presiden. Bisa dipahami? Bisa, bentar, Pak. Bisa dipahami? Artinya kita berikan waktu untuk beberapa waktu, selambat-lambatnya bulan Desember harus selesai semua. Sepakat? Sepakat? Apa yang telah terjadi komunikasi ini semoga cepat selesai. Data-data proses pengukuhan itu nggak punya. Artinya kalaulah keputusannya ini adalah hukuman mati, berarti udah mati semua. Setelah mati dicek lagi putusan itu, salah kita, salah mutuskan. Barang ini udah mati. Bodoh. Itu loh. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak dalam kapasitas memaksakan kehendak saya di sini, karena saya tidak mau seperti mereka memaksakan kehendak. Oke ya? Nah. Jadi tadi dikatakan awal Desember. Awal Desember ini apa? Saya dari Mei, bahkan kalau kawasan hutan ini sudah sejak 3 tahun lalu. Ini kan main peta umpet saja. Ya, bahwa proses penertiban kawasan hutan itu pakai SK 903, dan SK 903 itu masih SK penunjukan satu negara besar menjalankan sebuah aturan yang nggak jelas. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terus terang saya bilang, kita sebenarnya lelah. Aku paham dengan apa yang kalian rasakan. Tapi beginilah kondisi negara kita sekarang. Ya. Jadi yang aku minta sama kalian sekarang ini adalah, apakah kita masih bisa menyisihkan kesabaran untuk menuntaskan ini, atau seperti apa? Tidak. Hah? Ya? Silakan. Andai kata kehutanan benar-benar melaksanakan yang dinyatakan oleh undang-undang dan peraturan, pada saat ini tidak akan terjadi kucing-kucingan untuk hanya melihat tapal batas. Tapi ini yang kami kesalkan kepada PKH
maaf sama kalian. Karena yang kita harapkan hari ini belum sesuai kenyataan. Tapi di hari ini kita telah membuka tabir. Apa tabirnya? Jawaban dari Kepala Dinas Kehutanan, betul nggak SK 903 itu masih penunjukan? Betul. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Sedang lara merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka. Nusa dan bangsa. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini